Selamat datang di Ngobrol Visual, channel yang mengajak kalian menyelam lebih dalam ke dongeng-dongeng lama, kisah leluhur, dan sejarah Nusantara yang penuh misteri dan kebijaksanaan. Siapkan imajinasi kalian, karena tiap cerita di sini membuka jendela baru tentang siapa kita. Pada suatu senja yang lembut, ketika matahari hampir tenggelam, dan langit berubah menjadi jingga kemasan, hiduplah seorang gadis muda bernama Lisa. Ia terkenal sebagai anak yang suka bertualang, tapi bukan tipe yang berani berlebihan. Ia hanya punya rasa penasaran yang besar dan hati yang selalu ingin tahu cerita di balik sesuatu. Lisa tinggal di sebuah desa kecil yang berada tak jauh dari Pantai Lama. Sebuah pantai yang sangat indah, tetapi jarang dikunjungi. Orang-orang desa bilang, pantai itu punya aura tenang yang berbeda. Seolah waktu berjalan sedikit lebih pelan di sana. Ombaknya halus, anginnya lembut, dan selalu ada aroma wangi laut yang seperti menyimpan kenangan lama. Siak Castle. Lisa suka mendengar cerita tentang legenda Pantai Lama yang katanya menyimpan bisikan dari masa yang dilupakan. Tidak ada yang tahu apa maksudnya. Sebagian bilang itu cuma cerita penjajah es kelapa untuk menarik wisatawan. Sebagian lagi bilang itu benar-benar nyata. Tapi Lisa, ia tidak percaya atau menolak. Ia hanya merasa penasaran. Suatu sore, tanpa rencana apapun, Lisa memutuskan berjalan ke pantai itu. Langkahnya pelan, menyusuri jalan setapak yang diapit pohon kelapa. Suara dedaunan berdesir, seperti sedang menyambut kedatangannya. Matahari mulai turun, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air laut, dan begitu ia menginjak pasir Pantai Lama, segalanya terasa berbeda. Pasirnya hangat seperti selimut. Anginnya tidak sekadar meniup, tapi seolah memeluk. Ombaknya datang dan pergi dengan ritme yang menenangkan. Seperti napas panjang dari dunia yang sudah sangat tua. Lisa tersenyum. Indah banget. Ia duduk di pinggir pantai, memandangi horizon yang berubah perlahan dari emas ke merah muda. Di kejauhan, ada burung camar terbang rendah, dan kapal kecil para nelayan terlihat seperti titik-titik gelap di atas air yang berkilau. Namun ada satu hal yang membuat Lisa sedikit bingung. Di tengah pantai, berdiri sebuah batu besar berbentuk seperti gerbang setengah lingkaran. Ia yakin sebelumnya batu itu tidak ada, atau mungkin dulu tidak memperhatikan. Batu itu menghadap laut, dan celah di bagian tengahnya terlihat seperti dipahat sangat halus. Pada permukaannya, terdapat ukiran gelombang berputar yang tampak berkilau ketika terkena cahaya matahari senja. Apa ini? Karena penasaran, Lisa berjalan mendekat. Setiap langkah membuatnya merasa seperti sedang masuk ke tempat yang sangat lama, sangat tua, dan penuh rahasia. Ketika ia menyentuh ukiran gelombang pada batu itu, tiba-tiba angin laut berubah. Tidak kencang, hanya berbeda. Seolah angin itu membawa suara. Suara yang sangat pelan, seperti seseorang sedang berbisik lembut dari kejauhan. Lisa menelan ludah, bukan karena takut, tapi karena heran. Ia memiringkan kepala, berusaha mendengar lebih jelas. Datanglah, datanglah. Bisikannya begitu lembut, sampai hampir tidak terdengar. Lisa mundur setengah langkah. Siapa? Namun angin kembali senyap. Hanya ombak yang terdengar. Ia mencoba menyentuh ukiran itu sekali lagi. Dan kali ini, sebuah cahaya tipis menyala mengikuti garis ukirannya. Mengalir melingkar seperti air yang bergerak. Dalam sekejap, batu besar itu membuka celah cahaya seperti pintu. Lisa membeku. Di balik pintu itu terlihat sebuah dunia lain.
laut yang sangat jernih, bintang-bintang yang berjatuhan seperti serpihan kristal, dan pantai yang bersinar lembut seperti dipenuhi lampu kecil. Lisa tidak tahu kenapa, tapi ia tidak takut. Pintu itu tidak terasa seperti ancaman, justru terasa seperti panggilan pulang ke tempat yang pernah ia kenal. Tanpa sadar, ia melangkah masuk. Begitu kakinya melewati pintu cahaya itu, suasana berubah total. Udara lebih hangat, pasirnya lembut dan bercahaya seperti perak. Ombaknya berbunyi pelan, seolah menyanyi. Bukan pantai lama yang ia kenal. Ini seperti versi lain dari pantai itu. Lebih magis, lebih hidup, lebih kuno. Langit berubah menjadi ungu, bergradasi biru muda, dan cahaya-cahaya kecil, seperti kunang-kunang laut berkeliaran di udara. Lisa menatap sekeliling. Di mana ini? Suara lembut yang tadi berbisik, kini terdengar jelas. Seperti berasal dari arah laut. Kau akhirnya datang. Sebuah sosok muncul dari permukaan air. Ia terlihat seperti wanita muda berambut panjang yang mengalir seperti ombak. Kulitnya bercahaya lembut dan matanya seperti memantulkan seluruh warna laut. Aku Naresea, katanya dengan senyum lembut. Penjaga laut lama. Lisa terdiam, rasanya seperti berdiri di hadapan legenda. Aku hanya ingin melihat pantai, jawab Lisa gugup. Aku tidak bermaksud masuk ke dunia lain. Naresea tertawa kecil, suara tawanya seperti gemericik air. Kau tidak masuk sembarangan. Dunia ini membuka diri hanya untuk yang pantas. Lisa mengerutkan kening. Pantas? Untuk apa? Untuk mendengar cerita yang dilupakan? Jawab Naresea, dan membantu kami menjaga keseimbangan. Lisa mulai merasa bingung. Menjaga apa? Naresea mengangkat tangannya, dan air laut di depan mereka berubah menjadi permukaan kaca bening. Di dalamnya terlihat bayangan dunia manusia pantai lama. Seperti yang Lisa kenal, tapi airnya sedikit kusam. Lautnya lebih bising, dan ombaknya tidak setenang tadi. Pantai lama di duniamu sedang kehilangan nadinya, jelas Naresea. Karena waktu di sana berjalan cepat, sedangkan di sini waktu mengalir dengan pelan. Lisa menatap permukaan itu. Kenapa aku yang dipanggil? Naresea menatapnya lembut. Karena hatimu masih bisa mendengar suara laut. Kebanyakan manusia sudah lupa. Lisa tiba-tiba merasa hangat di dada. Campuran antara bangga dan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Naresea memegang tangan Lisa. Sentuhannya dingin, tapi menenangkan. Kau hanya perlu mendengar, mengikuti, dan percaya. Ia mengajak Lisa berjalan ke tepi air. Lautnya bening seperti kaca. Setiap langkah mereka membuat permukaan air menyala lembut. Laut lama punya hati, ucap Naresea. Hati itu berupa cahaya kecil yang memberi keseimbangan pada kedua dunia. Cahaya itu hilang-hilang. Lisa terget. Bagaimana bisa? Ada angin gelap yang mencurinya, jawab Naresea sambil menatap horizon. Ia iri karena ombak punya suara yang menenangkan, sedangkan angin gelap hanya membawa kekosongan. Lisa menggigit bibir. Jadi kita harus mengambil cahaya itu, ya. Tapi jalannya tidak mudah. Kau harus melalui 3 penjaga waktu. Penjaga senja, penjaga malam, dan penjaga fajar. Lisa mengangguk. Meski sedikit gugup, aku akan mencoba. Naresea tersenyum bangga. Kalau begitu, perjalananmu dimulai. 1. Penjaga senja. Lisa berjalan mengikuti cahaya kecil yang mengambang di udara seperti penunjuk jalan. Cahaya itu membawanya ke tempat di mana langit selalu berwarna oranye ungu.
Seperti matahari yang tidak pernah tenggelam, di sana berdiri sosok besar berbentuk manusia, dengan tubuh seperti pasir emas. Wajahnya tidak jelas, tapi gerakannya lembut. "Aku penjaga senja," katanya dengan suara dalam, yang bergetar seperti drum besar. "Untuk melewati wilayahku, kau harus menjawab satu pertanyaan." Lisa menelan ludah. "Pertanyaan apa?" "Senja adalah pertemuan antara terang dan gelap. Apa yang paling kau takuti ketika harus melepaskan sesuatu?" Lisa terdiam lama. Pertanyaan itu menyentuh hatinya. Ia akhirnya menjawab pelan. "Aku takut kalau setelah melepaskan sesuatu, aku tidak akan menemukannya lagi." Penjaga senja menunduk. Suaranya menjadi hangat. "Jawabanmu jujur, kau boleh lewat." Tanah di depan mereka membuka jalan berupa jembatan cahaya. Lisa melangkah dengan hati berdebar. "Tuh, penjaga malam." Setelah melewati senja yang abadi, Lisa masuk ke wilayah malam. Di sana, langit penuh bintang besar-besar seperti lampion. Di tengah padang pasir hitam yang berkilau, berdiri seekor burung raksasa, berwarna biru gelap, sayapnya selebar angin. Matanya seperti 2 bulan kecil. "Aku penjaga malam," ucapnya dengan suara lembut tapi dalam. "Untuk melewati malam, kau harus menghadapi bayanganmu sendiri." Di hadapan Lisa muncul sosok seperti dirinya tapi lebih suram, lebih ragu, lebih lelah. Bayangan itu berkata, "Aku adalah ketakutanmu. Apa yang akan kau lakukan?" Lisa menelan ludah. Ia ingin lari, tapi ia tahu harus menghadapinya. "Aku akan berjalan bersamamu," katanya pelan. "Karena ketakutan adalah bagian dari diriku." Bayangan itu tersenyum samar, sebelum memudar menjadi bintang kecil, dan terbang ke langit. Penjaga malam mengepakkan sayap. "Keberanianmu cukup, lanjutkan perjalanan." Sri, penjaga fajar. Wilayah terakhir adalah dunia yang dipenuhi cahaya lembut berwarna pastel. Langitnya seperti awal pagi yang baru bangun. Udara wangi, hangat, dan membawa harapan. Di tengah padang rumput bercahaya berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih panjang menyentuh tanah. Matanya memancarkan kedamaian. "Aku penjaga fajar," ucapnya. "Tugas terakhirmu sederhana tapi paling penting." Lisa menghampiri. "Apa itu?" "Berikan satu hal yang paling kau sayangi untuk menyelamatkan cahaya laut lama." Lisa terdiam. Ia tidak membawa barang berharga. "Tidak ada apapun." Nenek penjaga itu tersenyum hangat. "Yang paling berharga bukan selalu benda." Lisa menatap laut jauh di belakang. Kemudian ia meletakkan tangannya di dada. "Aku memberikan rasa sayangku pada dunia ini," katanya pelan, "karena dunia ini indah, dan aku tidak ingin kehilangannya." Penjaga fajar mengangguk puas. Dari hati murni, lahirlah cahaya baru. Di tangannya, muncul bola cahaya kecil hati laut lama yang hilang. "Ambillah." Lisa memegang cahaya itu. Hangat, hidup, dan terasa seperti memegang napas laut sendiri. Mengembalikan cahaya, Lisa kembali ke tepi pantai tempat Naresea menunggu. Wanita penjaga itu tersenyum lega. "Kau berhasil." Lisa memberi bola cahaya itu, dan ketika Naresea meletakkannya ke permukaan laut, seluruh dunia berkilau, ombaknya bernyanyi, anginnya menjadi jernih, dan langit berubah lebih cerah. "Pantai lama di duniamu akan kembali tenang," ucap Naresea. Lisa merasa bangga, tapi juga mengantuk sangat. Mengantuk. Seperti dunia ini memeluknya dengan perasaan damai. Naresea mengangguk lembut. "Perjalananmu selesai.
Saatnya pulang. Pintu cahaya di belakangnya terbuka lagi. Lisa melangkah masuk, dan tiba-tiba ia sudah kembali di pantai lama yang biasa. Pada senja yang hampir selesai, seolah waktu di dunia manusia nyaris tidak bergerak. Angin kembali lembut seperti tadi, ombaknya tenang, pantai terasa lebih hidup. Lisa tersenyum kecil sambil memijat matanya yang mulai berat. Aku ngantuk banget. Ia duduk di pasir, memandang langit yang berubah gelap. Dan sebelum menyadarinya, ia tertidur dengan damai, ditemani suara ombak yang lembut, serta kenangan perjalanan di dunia lain yang tidak akan pernah ia lupakan. Dan pantai lama kembali berbisik lembut, menjaga tidurnya. Selamat tidur, Min. Semoga dongengnya membawa kamu ke mimpi yang tenang, indah dan rileks, seperti ombak di pantai lama.